Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Miftah ibadah rahmatullah. Adada mafi'al. Salatan wa salaman daiman ila dawami mulkillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai Furukun ya. Neraka. Ini neraka. Apapun neraka. Ya udah. Wa jami'u ma jabi. Masih dalam keadaan pembahasan ilmu din istilahnya, karena kitab ini mencakup 3 ilmu: ilmu din atau ilmu akidah, tauhid, sama ilmu din, akidah sama tauhid itu sama. Namanya ilmu din. Kedua yang mencakup dalam kitab ini ilmu fiqh. Yang ketiga adalah ilmu adab atau tasawuf. Nah, ini sudah hampir akhir sampai di kalimat wa jami'u ma ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun. Kita wajib meyakini seluruh apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW adalah benar. Hak itu benar. Ya, hak itu pasti terjadi. Segala sesuatu yang dikabari oleh Nabi Muhammad, segala apapun yang dikasih info oleh Rasulullah SAW, entah bentuknya cerita, entah bentuknya larangan, entah bentuknya perintah, entah bentuknya ajakan, apapun, ya, jami'u ma ja'a bihi, seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad, entah ketika Nabi Muhammad perintah, entah ketika Nabi Muhammad melarang, entah ketika Nabi Muhammad ngajak, ya, seluruhnya benar, pasti terjadi. Larangan nanti akibatnya pasti terjadi. Perintah ganjarannya pasti terjadi. Ya, apalagi ajakan ganjarannya pun pasti. Semua pasti terjadi. Nggak mungkin, bukan hayalan atau masih kemungkinan. Ya, bilang hak tuh. Semua yang datang yang dibawa Nabi Muhammad pasti terjadi. Hak itu al-haq huwa mutabaqatul, kejadian yang pasti terjadi. Mana usaha dari bos? Apa lagi? Ustaz. Marhaban. Terus bagaimana tadi ya, hak ya? Wa jami'u ma ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu pasti terjadi, entah bentuknya larangan, entah bentuknya perintah, entah bentuknya ajakan, entah bentuknya apa lagi tadi, larangan, perintah, ajakan, ya, ada semuanya, ya, pasti terjadi. Itu yang terakhir dalam kitab Risalatul Jami'ah dalam ilmu tauhid. Ya, kalimat terakhir adalah wa jami'u ma ja'a bihi, segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar. Segalanya, entah itu yang namanya ada kursi, itu namanya arsh, entah itu namanya ada kursi, arsh, ada lagi lauhul mahfuz, umul kitab, itu ada kabar-kabar dari Nabi Muhammad. Ya, entah dalam bentuk omongan, itu pasti adanya, bukan hayalan.
Kursi apa sih? Kursi gitu, kursi bangku gitu, bukan. Jangan dihayalin bentuknya kursi, jangan dihayalin bentuknya arsy, jangan dihayalin bentuknya lauhul mahfuz, jangan dihayalin bentuknya umul kita. Nyampe kagak, akhirnya singit otak. Akhirnya hitung bintang jalan mundur deh. Hitung bintang jalan mundur tuh, gitu kalau gila. Jangan. Yang jelas ada yang namanya kursi, ada yang namanya arsy, ada yang namanya segala ya, ada lauhul mahfuz, umul kitab, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dengan jasad Nabi Muhammad dari tidur, itu hak benar. Jangan kita gak imani. Kalau kita gak percaya, mau bilang kak, kalau saya gak percaya adanya arsy, Nabi Muhammad percaya, tapi arsy gak ada, itu kursi itu gak ada, itu lauhul mahfuz gak ada. Catatan Allah itu gak ada, itu bohong belaka itu. Astagfirullah. Kafir gitu ya. Kafir lah. Ya, kita tahu selama ini Isra Mi'raj oke. Cuma yang lain-lainnya dikabarin sama Nabi Muhammad gak boleh kita ingkari. Nanti naudzubillah terjadinya kekafiran. Kafir itu ibarat apa ya? Naudzubillah, dari keimanan pindah ke kafir itu ibarat benang halus, kadang kita tuh gak sadar. Sulit. Kadang nggak sadar kita merasa diri kita deh, dia nggak apa-apa. Kayak guyon, bercanda. Jangan gampangin, hati-hati. Kadang kan orang suka guyon, bercanda. Kalau takut keluar daripada akidah Islam. Oke, kita masuk sedikit ke furudul wudu. Masuk sekarang ke ilmu fikih, ilmu din atau ilmu tauhid sudah selesai. Kewajiban kita sebagai hamba-Nya Allah, mengimani Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, malaikat-malaikatnya Allah. Allah memiliki malaikat dan segala macam. Allah memiliki mengutus para rasul dan para nabi. Allah mengutus para rasul, para nabi, ada kitab-kitabnya. Nabi Muhammad dikasih kitab Al-Quran dan seluruh mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad sudah kita tahu ya segalanya. Sekarang masuk di furudul wudu sittatun. Al-awwalu an-niyatu wa tsani ghuslul wajhi. Fardu-fardunya wudu ada 6 ya. Sekarang masuk, kenapa kok ilmu fikih masuknya ke wudu ya, maaf ya sedikit ada intermezzo nih. Ya, saya nggak mau ngajar, cuma ada kalau mau bayar gitu orang tuh di motor subuh-subuh. Ya, apa nih kalau nggak ngajar? Udah sih, batuk ini ganggunya batuk, minta maaf kalau nggak ngajar. Ya, apa ya? Kemana tadi? Iya, furudul wudu. Minum obat segala macam dari jam 11 malam. Biar tidur gitu, nggak tidur. Harusin apa ada tuh apa? Biar tidur kan ya, biar enak tidur jejak subuh nggak tidur juga. Teler ya gitu jam 11 biar teler tidur enak. Ya, furudul wudu sittatun. Fardu-fardunya wudu ada 6. Fardu-fardunya wudu selain 6 nggak ada lagi. Kalau mungkin jangan nama-namain lah. Selain 6 nggak ada. Fardunya wudu ada yang, atau rukunnya wudu ada yang 6. 4 dapat diambil dari Al-Quran. 2 cuma dari hadisnya Rasulullah SAW. Ya, 4 maksudnya 4 disebutin di dalam Al-Quran. Kalau 2 apa yang disebutin di dalam Al-Quran? Basuh muka, basuh kedua tangan, apa lagi? Basuh kepala, basuh kedua kaki. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi urusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 2 diambil dari hadis Rasulullah SAW. Apa itu 2? Niat sama tartib. Niat yang pertama sama
tertib itu maksudnya apa Beb? Susunan harus dari awal, dari niat, basuh muka, basuh kedua tangan, basuh kepala, basuh kedua kaki, itu namanya tertib, tersusun, ya, teratur, itu namanya tertib. Ya, furudul wudu sittatun, fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu ada. Nah, fardu sama rukun di sini sama. Kalau wudu sama. Fardu sama rukun sama. Kalau nanti bedanya emang ada bedanya kalimat fardu sama rukun. Ada kadang di bab haji, furudul haj sama arkanul haj beda. Ya, furudul haj sama arkanul haj. Tapi kalau masih dalam ibadah seperti sholat atau wudu sama furudul sholat atau furudul wudu sama arkanul sholat sama arkanul wudu sama. Jelas? Yang jelas furudul wudu ada 6. Fardu-fardunya wudu ada 6. Enggak lebih, enggak kurang. Enggak lebih, enggak kurang. Yang pertama adalah niat. Yang pertama niat. Niat ini berarti diambil dari hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu wa innamal likulli imrin ma nawa. Wajib fardu. Enggak boleh enggak. Ya, wajib niat wudu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Mau pakai bahasa Arab, aku raful hadatsil asghar atau nawaitu furudul wudu atau aku niat thaharah lis shalah, aku niat bersuci untuk sholat. Bahasa Indonesia nggak masalah. Jelas nih, niat. Nggak mesti bahasa Yunani, nggak mesti bahasa Arab. Baik, saya pahamnya bahasa Indonesia. Nggak apa-apa ya. Cuma kalau bahasa Arab nggak masalah juga. Asalnya pakai bahasa ya, bukan seperti Al-Fatihahnya sholat. Kalau Al-Fatihahnya sholat atau semua rukun yang ada di sholat wajib bahasa Arab. Nggak ada terjemahan, nggak ada Allah Maha Besar, nggak ada dengan lafaz, nggak bisa. Kalau wudu niatnya masih boleh. Paham? Kalau lagi sholat nggak boleh itu namanya ta'abudi. Ya, nanti bahasa di bab sholat. Ya. Furudul wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu. Niat wudu apa bahasanya apa aja? Ulama banyak di sini. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Badani bilang niat raful hadas, ay raf'al hukmuhu ka hurmati nahwis shalah. Ya. Faidah banyak au niat thaharah 'alal hadas. Yang kedua, atau niat istibahah mustaqirun ilal wudu, atau niat itu ada fardul wudu, atau niat ada al wudu, atau niat fardul wudu, atau niatul wudu, itu semua boleh. Ya, saya niat wudu boleh, saya niat wudu boleh, saya niat fardul wudu boleh. Kalau wudu nggak pakai fardu boleh, kalau wudu nggak pakai fardu boleh. Karena apa? Karena gerakannya wudu, gerakan amaliyah wudu itu udah ada selain untuk wudu doang, bukan gerakan kebiasaan. Lain hal nanti mandi wajib. Kalau mandi wajib niatnya harus pakai fardu. Nawaitu ghusl, aku niat mengangkat hadasil akbar, atau kalau niat nawaitu furudul ghusl atau nawaitu fardul ghusl, aku niat fardu mandi, aku niat mengangkat hadas besar, harus ada fardunya. Kalau mau misahin, kalau mau sendiriin, aku niat mandi, nggak boleh. Kalau mandi, kenapa? Karena gerakannya mandi masih dianggap kebiasaan, bukan ibadah. Nah, mandi tuh basuh kepala kah, basuh tangan, walaupun secara tertibnya, tapi itu masih gerakan dianggap gerakan kebiasaan, bukan ibadah. Tapi kalau wudu nggak ada gerakan, cuma wudu, basuh muka, basuh dua tangan, basuh kepala, itu mesti ibadah doang. Makanya cukup nawaitul wudu, aku niat wudu lillahi ta'ala, misal, cukup. Tapi kalau mandi wajib, kita junub nih, nawaitul ghusl lillahi ta'ala, nggak bisa, harus ada fardunya. Kalau atau nawaitu hadasil akbar, nawaitu raf'al hadasil akbar, harus. Tapi kalau kita mau sendiri, nawaitul ghusl, aku niat mandi doang, dah
karena Allah Ta'ala. Harus aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Harus ada kalimat wajib. Kalau wudu enggak. Kenapa? Sekali lagi, karena gerakannya wudu enggak ada gerakan kecuali untuk ibadah. Ada untuk gerakannya wudu itu ibadah. Paham? Amaliyahnya wudu itu ibadah. Kalau mandi masih terkadang kebiasaan, terkadang untuk mandi dulu, makanya harus dibedain. Ada kalimat wajib. Jelas sampai di sini. Niat fardhu wudu sitatun aniyah. Asal yang kedua adalah waslul wajhi. Yang kedua fardunya wudu adalah membasuh muka. Membasuh muka. Basuh muka. Apa yang dibilang muka? Batasan. Gampangnya batasan muka. Ya, muka itu kalau secara panjang, ini panjang ya. Sini apa? Lebar dari kuping ke kuping. Dari batas kuping nih ke kuping. Kalau kepala, kalau panjang dari batas normal tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Sampai ke dagu. Ini dikatakan muka, lingkaran muka. Lingkaran muka. Seluruhnya wajib dikenain sama air wudu. Wajib terkena air. Sekali lagi, membasuh muka adalah fardu di dalam wudu. Oke, batasan muka ini apa? Saya nggak tahu batasan muka apa memang. Dan yang lebar itu dari kuping ke kuping. Walaupun kata ulama kupingnya itu bukan muka, tapi batasannya dari kuping ke kuping. Kalau panjang dari batas normal tumbuhnya rambut manusia, bukan yang terlalu numbuh di depan sini, bukan yang botak, yang normalnya aja, ya sampai ke dagu. Itu seluruh diambil lingkaran, kita ambil garis, itu adalah muka atau wajah. Itu wajib dibasuh ketika wudu. Mau laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, ya. Harus dibasuh semuanya. Nah, tidaklah mungkin dikatakan oleh ulama, tidaklah mungkin membasuh seluruh muka kecuali melebihkan sedikit. Batasan muka kita udah tahu kan? Batasan wajah kan kita udah tahu, dari kuping ke kuping, dari tumbuh normalnya rambut sampai ke dagu, ambil garis, itu adalah wajah. Oke. Tidak mungkin kita bisa membasuh ini semua kecuali melebihkan sedikit. Betul? Melebihinnya itu wajib. Ngelebihinnya itu wajib. Ngelebihinnya fardu. Jangan ngambil pasin gitu. Enggak sah. Mimma la yatimu bihi illa wajib fawa. Yang enggak mungkin kesempurnaan wajib kecuali ngelebihin, maka lebihan itu wajib. Maka lebihannya itu wajib. Paham? Sekali lagi, fardunya wudu yang kedua adalah basuh muka. Batasannya dari kuping ke kuping itu lebar, dari segi panjang, dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ini semua adalah batasan muka. Oke, nggak mungkin kita bisa membasuh dan nggak mungkin sah ngebasuh seluruh muka kecuali kita lebihin sedikit. Entah yang di bawah kita lebihin sedikit sampai sini. Lebihin sedikit. Dimanapun. Selingkaran itu melebihin sedikit. Nah, lebihannya itu wajib. Paham ke sini? Jadi kalau lepasin nggak sah basuhan muka. Kenapa? Imma la yatimu bihi illa wajib bahwa wajib. Nggak mungkin sesuatu yang wajib sempurna dikerjain. Itu namanya kaidah fiqhiyah. Kaidah fikih Imam Syafi'i mengatakan kalau memang nggak mungkin sesuatu yang sempurna kita mau yang wajib kita sempurnain kecuali melebihi sedikit, maka lebihan itu adalah wajib. Jelas sampai sini. Tambahin terusnya. Furudul wudu sitatun atsani waslul wajhi wa hadduhu, dan batasannya muka min madabati sya'ri ra's ila muntahal lihyain. Jadi batasan muka dikasih tahu oleh Habib Muhammad bin Zain al-Habsyi. Hadduhu, batasan muka apa nih? Min madabati sya'ri ra's, dari tempat tumbuhnya rambut normalnya manusia, ila muntahal lihyain, sampai ujung dan jenggot. Lihyain itu ya,
Lehen kan ada dua, lehen ini. Ini yang dikatakan lehen. Di bawah kalau bahasa kita jenggot. Ya. Jenggotnya semuanya. Kalau ini namanya lehen. Kalau ini namanya dagen. Ya, banyak namanya. Ya. Rambut di dalam muka. Rambut di muka ulama ya. Nyebutin ada 20 nama rambut di muka. 20 nama. Ini namanya beda, ini namanya beda, ini namanya beda, ini namanya beda. Beda ada 20 rambut. Ada sebutin akhirnya keburu kelar. Ya, wa hadduhu min madamati sya'ras ila mutahalihi. Lehye ini. Ini jenggot nih di bawah tumbuhnya gigi bawah, bukan gigi atas. Gigi bawah ini namanya lehye. Ini jenggot sampai sini tuh. Lehya ini cuma sampai sini. Enggak lebih dari bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Wadakni tulan. Wadak ya secara lebar ya secara wahadu min mana berarti sya'il lam tahlih ya wadakni tulan itu secara panjang dari ujung kepala sampai ujung atas tubuhnya rambut sampai dagu. Wa ardon minal udhun ila udhun, lebar dari udhun kuping ke kuping. Itu adalah batasan muka. Wa tsalits yang ketiga daripada fardunya wudu ghuslul yadaini ila mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Membasuh kedua tangan, semua yang ada di tangan, entah bulu, entah rambut harus sampai ke siku. Itu kembali lagi kaidah yang tadi, tidak mungkin sempurna kita basuh sampai siku kecuali lebihin sedikit. Nah, lebihinnya itu wajib. Lebihin sedikitnya sunnahnya sampai setengah. Sunnahnya sampai setengah. Tapi wajibnya sampai di atas siku sedikit, itu wajib dibasuh. Biasa di muka. Gak mungkin terjadi sempurnaan kecuali kita lebihin sedikit. Kelebihannya itu dari atas siku sedikit, entah 1 jari kah, entah 2 jari kah kita lebihinnya. Wajah juga begitu. Kita ngebasuhnya 2 jari kan lebih, gak apa-apa. Yang penting lebihin sedikit. Lebihnya itu adapun sunnah, sampai sini sunnah, sampai sini sempurnanya sunnah sampai apa namanya? Pundak. Sampai pundak itu sunnah. Tapi kalau kita nih ngomongin wajib, kalau wajib lewatin sedikit. Ya, wajib lewatin sedikit. Tapi sunnah-sunnahnya nanti. Ya, itu yang ketiga daripada membasuh kedua tangan. Ar-rabi' yang keempat mashu syai'in min basyaratil ra'si aw sya'rin fi haddi. Yang keempat fardunya wudu adalah mengusap. Mashu syai'in, mashu sama tadi kita dengarnya ghuslu itu membasuh, mashu ngusap. Apa bedanya sih? Kalau ghuslu mesti ada gosokan. Dari Imam Syafi'i mesti harus ada harus ada gosokan tuh ghuslu. Kalau yang pertama, yang kedua ghuslu itu harus semuanya. Tuh ghuslu bahasa Arab. Gak boleh sebagiannya doang. Membasuh muka, sebagian muka kanan doang yang kiri kagak. Ya. Kan tangan harus yadain, harus 2 tangan, 1 tangan aja yang tangan yang kiri nggak bisa. Pakai bahasanya ghuslu. Kalau mashu walaupun sebagiannya, mashu syai'in min basyaratir ra'si, mengusap sedikit dari rambut. Nah, ini mazhab Syafi'i. Memang mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, walaupun sedikit, yang penting membasuh atau mengusap rambut dengan air untuk walaupun basuh cuma segini, daerah sini, yang jelas masih dikatakan kepala, masih dikatakan rambut kepala dari mana memang kalau bahasa Indonesianya dari batasan kuping, sampai kuping kanan, kuping kiri, belakang, tarik garis, itu yang ke bawah bukan kepala. Kalau bahasa ulama ini nanti adanya di babul haji. Dari kuping belakang nih itu garis. Kalau gitu biasanya pakai peci atau pakai topi ya. Nah itu ke bawah kan? Itu bukan kepala. Itu dari ulama
Biji. Yang ke atas itu kepala. Oke, jangan basuhnya pas di sini doang. Karena ulama mengatakan, ulama fikih terutama itu buat kepala. Nanti di bab haji nutup kepala bagi orang laki kan kena dam. Kalau panas nutupin sampai sini kena dam apa enggak? Itu panjang lebar. Jadi yang jelas batasan kepala adalah dari kuping bawah bukan kepala. Untuk basuh kepala ketika wudhu, walaupun usapnya sebagian rambut, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Malik atau imam-imam yang lain wajib ghuslu. Gak ada selain ghuslu, gak ada. Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal wajib ghuslu. Gak ada kalimat mashu, gak ada mereka. Imam Syafi'i itu yang pakai mashu syai'in min basyaratir ras. Bahkan kata Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, kita basuh kepala nih, habis itu kita satu helai, habis itu kita cabut, sah tuh. Kalau yang lain enggak, wajib semuanya dibasuh. Wajib seluruh kepala dibasuh dengan air wudhu. Itu yang keempat. Al-khamis, yang kelima adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh, kembali lagi, membasuh seluruh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Melebihin mata kaki, kenapa? Tidak mungkin sempurna membasuh kaki sampai ke mata kaki kecuali melebihin sampai di atas mata kaki sedikit. Jadi melebihin dari mata kaki sedikit, air wudhu itu sunahnya baru nanti itu ada istilah setengah betis, nanti membasuh setengah betis, nanti membasuh sampai atas dengkul, itu sunah-sunah. Tapi kalau wajib di atas mata kaki wajib, ya harus wajib. Jelas. As-sadis, yang keenam adalah at-tartib ala hadhil kaifiyah. Tertib dengan cara seperti ini. Itu pun wajib. Tahu apa? Yang pertama niat. Ya, niat tempatnya di hati. Kapan waktunya niat? Waktunya ibadah. Awal waktunya ibadah itu awalnya waktu niat. Nah, untuk wudhu kapan dikatakan awal waktu ibadah? Ketika basuh begitu air sampai ke muka, nawa itu wudhu atau nawa itu wudhu. Ya. Ketika awal air atau awal basuhan ibadah ketika kita wudhu, itu tempatnya ini, walaupun tempatnya niat di dalam tapi waktunya niat awal ibadah, awal ibadah lagi wudhu, ketika basuh kalau lagi sholat, ketika takbiratul. Wallahu a'lam. Insyaallah kita tahu apa kita dengar bermanfaat untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mendengarkan kajian yang luar biasa manfaat. Kita tahu bedanya mengusap sama membasuh, ya kan? Kita tahu sama aja. Nah, kemudian juga saya ingin sampaikan ada rombongan untuk acara haul di Aceh nanti. Itu Haji Mudadi kemarin ketemu saya, kurang lebih yang daftar itu sudah 40 orang yang untuk berangkat pergi haul ke Simpang Ulin Aceh. Sudah 40 orang kata Haji Mudadi. Itu acara haulnya itu tanggal 17 Desember hari Minggu. 17 Desember hari Minggu. Insya Allah doa pemampuan alwi, guru-guru yang mengajar di Darul Mustafa tahun ini saya akan ajak semua. Insya Allah. Jadi saya sudah bicara dengan Umi. Umi minta guru-guru Darul Mustafa karena Abah nih, Abah tuh paling mentingin banget sama guru yang ngajar Darul Mustafa. Tanya Habib Saleh, mentingin banget. Kalau Abah tuh sama guru Darul Mustafa mentingin banget. Makanya begitu saya ngobrol sama Umi, udah penceramah nggak usah dari luar, udah guru Darul Mustafa aja bagus-bagus biar berceramah dari sana kata Umi. Ala kulli hal, saya sudah bicara dengan Habib Hanif, beliau sudah menyisihkan waktunya. Memang ada jadwal katanya, tapi udah disingkirkan jadwalnya, diganti. Jadi tanggal 17 Habib Hanif bisa, Habib Hasan juga, Narjo Habib Alwi, begitu juga Habib Hamid. Insyaallah kita bisa berangkat bareng-bareng dulu nanti
Nah bagi jamaah nih, jamaah majelis taklim, kalau ada yang mau berangkat, kalau ada yang koordinir tuh nggak mahal. Kalau dari Jawari, nah, jadi kalau dari apalagi kalau beli tiket yang pakai member ya, ini siapa kemarin beli tiket Habib Hamid ini pakai member tuh murah tuh. Nah, ada caranya nggak tahu. Jadi kalau dari jauh-jauh hari, misalnya mau ikut daftar siapa di sini ke UJ misalnya, daftar ke UJ. Itu paling tiketnya hanya 1.300.000 kalau dari jauh-jauh hari, paling mahal 1,5 juta naik pesawat. Nggak usah pikirin nanti dari Medan ke Aceh naik apa, nggak usah dipikirin, kita siapin kendaraan. Nah, jadi dari Medan ke acara apa itu kurang lebih 6 jam, 5-6 jam perjalanan. Itu nanti kita siapin kendaraan. Nah, kemudian juga nggak usah pikirin ntar tidurnya di mana, makannya di mana, di sana disiapin. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau berangkat pakai pesawat, ya sebaiknya itu kalau acaranya hari Minggu, kalau bisa tuh berangkat hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi berangkat, ya kan? Nah, Minggu malam, ya kan? Atau Senin pagi udah bisa pulang bagian kerja. Gitu. Jadi nggak menyita waktu kerja gitu. Berangkatnya jadi kalau itu pengen refreshing jalan-jalan di sana, ziarah ke makam sana, ya itu berangkat hari Jumat. Nah, tapi kalau itu mau sampai ke Banda Aceh seperti Habib Soleh ini udah ke Sabang dia, udah sampai ke Sabang. Nah, jadi makam aulia di sana banyak. Kalau cuma 3 hari nggak keburu. Nah, paling itu bisa ziarah ke makam yang sebelum tempat Abah, sebelum Simpang Ulim. Ya, itu ente bisa ziarah ke makam-makam yang sebelum itu. Nah, jadi harapan saya karena ada yang ngomong juga pengen berangkat bagaimana kalau pakai pesawat. Nah, silakan Uje ya, siap Uje ya. Nah, silakan nanti ke Ustadz Uje ya. Misalnya mau nyicil ke Ustadz Uje dulu nggak apa-apa, kasih 200 dulu atau 300 atau 500 sudah gitu. Nah, kalau bisa beli tiketnya juga langsung pulang pergi. Nah, dan alhamdulillah juga yang mau sampaikan sama antum, saat ini pembangunan di Aceh itu sudah selesai, sudah nggak ada pembangunan. Hanya saja ke depan nanti saya akan membangun itu rumah Abah. Rumah Abah itu kan warisan dari umiknya. Jadi warisan dari umiknya itu dijadikan oleh Abah itu rumah singgah untuk para tetamu. Nah, cuman dari nama Abah itu warisan saya beri nama kepada putrinya, anaknya karena cuma 1. Jadi saya beri nama kepada nama Syarifah Fatimah. Nah, dari Syarifah Fatimah itu baru saya buat wakaf. Nah, dari Syarifah Fatimah, dari istri saya baru saya buat wakaf ya untuk rumah singgah. Nah, jadi itu di sana rumah ada. Jadi mungkin ke depan nanti saya hanya membuat pagar sekeliling daripada rumah almarhum Muhammad. Rumahnya cukup bagus. Ya, di sana masya Allah cukup bagus rumahnya. Nah, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kalau Haji Munadi